Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudara, jumpa lagi di mata kuliah pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kali ini kita akan bicarakan hal-hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Saudara-saudara, di dalam hak asasi manusia selalu terjadi pertentangan antara nilai-nilai yang bersifat partikular dan nilai-nilai yang bersifat universal. Ada fakta yang menarik yang berkaitan dengan beberapa teori di bawah ini. Yang pertama, teori realitas. Ada fakta yang menarik bahwa setiap manusia sejak dilahirkan telah mempunyai sifat yang namanya egoisme, di mana manusia mempunyai keinginan yang selalu ingin dipenuhi sesuai dengan keinginan pribadi manusia tersebut. Yang kedua, kaitannya dengan teori relativitas kultural, bahwa nilai moral dan budaya bersifat partikular. Yang ketiga, adanya teori radikal universalisme, bahwa hak asasi manusia itu bersifat universal dan tidak bisa dimodifikasi untuk menyesuaikan adanya perbedaan budaya dan sejarah suatu negara. Dari beberapa hal tersebut, kita sampaikan bahwa pengertian hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada tiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Yang kedua, hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai hak kodrat. Ini sesuai dengan pernyataan John Locke. Jadi, sifat hak asasi manusia yang pertama adalah sifat mendasar, fundamental. Yang kedua, tidak dapat dicabut oleh siapapun. Yang ketiga, melekat dalam diri setiap manusia. Sebelum kita kaji lebih jauh hal-hal yang berkaitan dengan masalah hak asasi manusia, ada beberapa istilah dalam hak asasi manusia. Yang pertama, bahwa hak asasi manusia dapat didefinisikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Yang kedua, kewajiban. Kewajiban adalah dasar manusia, adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak mungkin terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Yang ketiga, istilah diskriminasi. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan dalam pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan
baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. 4. Penyiksaan. Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seorang atau orang ketiga apabila penderitaan tersebut ditimbulkan atas hasutan dari dengan persetujuan atas pengetahuan siapapun atau pejabat publik. 5. Anak. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. 6. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang, kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. 7. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Saudara-saudara, mari kita pelajari hak asasi manusia mulai dari sejarah ini. Beberapa negara yang mempunyai pemikiran yang sangat mempengaruhi sejarah perkembangan hak asasi manusia, yaitu Yunani, Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis. Hak asasi manusia di Yunani dimulai dari tahun 470 sampai 399 oleh Socrates dan Plato pada tahun 428 sampai 348 sebelum Masehi. Kedua filsuf meletakkan dasar-dasar bangsa Yunani berkaitan dengan masalah hak asasi manusia. Yang kedua, hak asasi manusia di Inggris. Inggris disebut juga negara pertama yang di dunia yang memperjuangkan hak asasi manusia, terbukti dengan ditemukannya dokumen kenegaraan yang berhasil disusun dan disahkan. Dokumen-dokumen tersebut sebagai berikut: Magna Carta, Petition of Rights, Habeas Corpus Act, Bill of Rights. Magna Carta dicetuskan tanggal 15 Juni 1215 yang prinsip dasarnya memuat pembatasan kekuasaan raja dan hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja. Petition of Rights pada dasarnya berisi pertanyaan-pertanyaan beserta jaminan. Petisi ini dilakukan oleh bangsawan kepada raja di depan parlemen pada tahun 1628. Habeas Corpus Act merupakan undang-undang yang mengatur tentang penahanan seseorang dibuat pada tahun 1679 yang isinya adalah seseorang yang ditahan segera diperiksa dalam 2 hari setelah penahanan. Alasan penahanan seseorang harus disertai bukti yang sah menurut hukum. Bill of Rights merupakan undang-undang yang dicetuskan tahun 1689 dan diterima parlemen Inggris yang isinya mengatur tentang kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen, kebebasan berbicara dan berpendapat. Negara yang kedua yang berkaitan dengan hak asasi manusia adalah Amerika Serikat.
Pemikiran John